بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخوتي الكرام أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, tak lupa kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam segala keadaan, yang dimana pada kesempatan yang semoga Allah Azza wa Jalla berkahi ini kita dapat berjumpa, bertemu dalam majlis al-ilmi, yaitu pertemuan ini merupakan pertemuan perdana dengan kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul, yang kita ketahui bersama kitab ini merupakan salah satu dari kitab usul fiqh, dan kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebelum kita masuk dalam pembahasan yang terkait dengan apa yang dimaksudkan dengan usulul fiqh, maka terlebih dahulu perlu kita ketahui apa kitab yang kita bahas ini. Sebagaimana telah antum baca bersama, judul kitab ini adalah Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Dari judulnya saja telah terlihat dan terdengar bahwa kitab ini membahas ilmu usul al-fiqh. Maka al-usul, kita ketahui makna dari al-usul. Al-usul adalah jamak dari asal. Jamak dari asal. Dan asal yaitu bermakna pondasi atau dasar. Pondasi atau dasar. Sehingga Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menulis kitab yang berjudul Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Al-Usul min Ilmi Al-Usul, yaitu jika diterjemahkan ke dalam bahasa kita bermakna dasar-dasar atau pokok-pokok dari ilmu usul, yaitu usul fiqh. Dari ilmu usul fiqh. Sehingga dalam kitab ini kita akan jumpai pokok-pokok, tidak dibahas oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin secara panjang lebar di dalam kitab ini terkait dengan ilmu usul. Namun beliau hanya mengambil pokok-pokok dari ilmu usul tersebut. Yang tentu maksud dari pokok-pokok yang beliau ambil, yaitu pokok-pokok ini tidak lepas dari apa? Dari keseluruhan secara utuh ilmu usul tersebut. Namun beliau sederhanakan pembahasannya, sehingga beliau katakan judul kitab ini adalah Al-Usulu min Ilmi Usul. Pokok, dasar, pondasi dari ilmu usul. Dan kita sebagaimana ketahui bersama, segala sesuatu punya pondasi. Begitupun ilmu. Sebelum kita masuk dalam ranah ilmu fikih yang luas, yang dimana di dalam ilmu fikih tidak akan lepas dari khilafiyah para ulama, maka terlebih dahulu kita butuh ilmu dasarnya, ilmu yang mendasari ilmu fikih ini, agar fikih kita tersebut mantap, yaitu apa? Usulnya, usul fikih. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ilmu usul fikih ini, ilmu usulul fiqh adalah sebagaimana kita ketahui merupakan ilmu pokok,
ilmu pondasi yang harus dikuasai oleh setiap penuntut ilmu yang ingin tafaqquh dan ta'ammuq di dalam agama ini. Ketika kita misalnya sebagai penuntut ilmu ingin tafaqquh fiddin, ingin menta'ammuq, memperdalam ilmu agama ini, maka harus kita menguasai salah satu ilmu, yaitu usul fiqh. Usul fiqh. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, para ulama mengatakan dalam salah satu kaidah mereka, man hurimal usul hurimal wusul. Siapa saja yang terhalang dari dasar, dari pokok, dari pondasi, dari pangkal, maka ia akan terhalang mendapatkan apa yang diinginkan. Dia akan terhalang mendapatkan hasil. Kita ingin mendapatkan hasil. Apa yang hasil yang kita inginkan? Yaitu kita ingin memahami agama ini. Tafaqquh fiddin. Namun kaidah mengatakan man hurimal usul hurimal wusul. Siapa yang terhalang dari apa? Dari pokok, maka dia otomatis terhalang dari hasil. Terhalang dari hasil. Kita ingin tafaqquh fiddin tapi tidak menguasai ilmu usul fikih, maka susah bagi kita untuk tafaqquh fiddin. Kita ingin ta'ammuq dalam agama ini, mempelajari agama ini secara mendalam, tapi tidak menguasai ilmu usul, maka susah bagi kita untuk apa? Ta'ammuq dalam ilmu tersebut. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perhatikan di sini bahwa ilmu usul fikih, siapa pertama kali yang menulis? Siapa yang pertama kali menulis ilmu usul fikih? Ini harus kita ketahui. Ulama yang pertama kali menulis ilmu usul fikih, membukukan ilmu usul fikih, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dalam kitab beliau yang sangat fenomenal, yang terkenal di kalangan para penuntut ilmu, yang berjudul kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah. Dan kitab Ar-Risalah ini, ya beliau tulis rahimahullahu ta'ala atas dasar permintaan salah seorang alim, yaitu Abdurrahman bin Mahdi. Jadi Abdurrahman bin Mahdi meminta kepada Al-Imam Asy-Syafi'i agar menuliskan salah satu ilmu yang dimana di dalam ilmu tersebut berisikan tentang apa? Tentang ma'aniyul Quran wa qabulul akhbar wa hujjatul ijma' wal nasi wal mansukh. Tentang makna-makna dari apa? Makna-makna dari Al-Quran, yaitu ayat-ayat dari dalam Al-Quran. Kemudian al-qabul wal akhbar, khabar-khabar dan qabul. Begitu pula dengan wa hujjatul ijma', hujjah ijma'. Kemudian begitu pula dengan nasi dan mansukh, hukum yang dinasah dan hukum yang mansukh. Sehingga Imam Asy-Syafi'i menulis salah satu judul kitab yang sangat terkenal, bahkan fenomenal sampai sekarang. Kitab ini sangat luar biasa, yaitu kitab Ar-Risalah yang berisikan tentang apa? Usul al-fiqh. Usul fiqh. Sehingga jika antum ditanya siapa pertama kali yang menulis kitab usul fiqh, jawabnya siapa? Imam Asy-Syafi'i. Jawabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya sebelum kita masuk dalam ta'rifat dari ilmu usul fiqh, maka terlebih dahulu kita membaca Muqaddimatul Muallif. Halaman 5, Muqaddimatul Muallif. Baik. Nah, Muqaddimatul Muallif. Silakan Pak Guru dibaca. Nah. Nah, hasbuka. Baik.
Kita jelaskan terlebih dahulu muqaddimah al-muallif. Nah, kita mengetahui apa makna dari muqaddimah. Nah, apa makna dari muqaddimah? Setiap awal pembicaraan maka biasanya akan diawali dengan muqaddimah. Nah, jangankan dalam hal yang penting, dalam hal yang biasa-biasa saja. Ketika kita berbicara, biasanya ada muqaddimah, ada pembuka pembicaraan tersebut. Dan al-muallif rahimahullah ta'ala mengatakan, menuliskan muqaddimatul muallif, muqaddimah dari muallif, pendahuluan dari muallif atau muqaddimah dari muallif. Dan beliau memulai memuqaddimah tulisan beliau dengan apa? Dengan alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Kita ketahui alhamdulillah. Ini Masya Allah, suatu lafaz yang sangat luar biasa. Bahkan dalam hadis yang sahih kita jumpai kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan, apa? Di antaranya adalah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian di sini ada lafaz alhamd. Kita memuji Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah disebutkan oleh para ulama, alhamdulillah adalah merupakan sifat. Ini sifat. Adapun jumlah yang kedua, nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya, wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih, adalah merupakan fi'il, perbuatan. Jadi ketika kita mengatakan alhamdulillah, kita mensifati Allah Azza wa Jalla dengan sifat apa? Yang terpuji. Segala terpuji. Segala yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla itu terpuji. Segala yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla semuanya apa? Terpuji. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ini wasfan, ini sifat. Nah, ini adalah apa? Nah, sifat. Dan kita ketika mengucapkan alhamdulillah, maka maknanya apa? Annal hamda tsabitun lillahi thubutan mustaqarran. Kita menetapkan pujian tersebut sabit, tetap, terus ada pada siapa? Pada diri Allah Subhanahu wa taala. Melekat sifat terpuji tersebut pada diri Allah Subhanahu wa taala, pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jumpai nahmaduhu, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah, ini apa? Fi'il. Ini perbuatan. Ini perbuatan. Kita memuji Allah Azza wa Jalla. Ya, maksudnya kita memuji Allah Azza wa Jalla. Kita memuji Allah Azza wa Jalla dengan apa? Dengan lisan dan perbuatan kita. Dengan lisan dan perbuatan. Dengan lisan mengucapkan alhamdulillah. Dengan perbuatan apa? Mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maka ini apa? Kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita mengatakan nahmaduhu, kita memuji Allah SWT. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala dalam muqaddimahnya pula, nasta'inuhu, yaitu ketika beliau mengatakan wa nasta'inuhu. Apa makna wa nasta'inuhu? Nasta'inuhu makna isti'anah. Nah, dan kita meminta pertolongan kepadanya. Kepada siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selamat. Berisikan tauhid apa tidak ini? Nasta'inuhu, tauhid. Dan tauhid seorang mukmin, nah, adalah apa? Tidaklah ia meminta pertolongan dalam hal yang hanya mampu dilakukan oleh Allah SWT semata, kecuali ia minta pertolongan tersebut hanya kepada siapa? Kepada Allah SWT. Nah, sehingga wa nasta'inuhu, maksudnya apa? Natlubul minhu kita meminta kepada Allah SWT pertolongan. Kita meminta kepada Allah SWT pertolongan. Dan kita sebagai hamba Allah SWT mengimani bahwa tatkala Allah SWT telah menolong hambanya, maka pertolongan Allah Azza wa Jalla jelas tidak akan pernah sama sebagaimana pertolongan makhluk.
Pertolongan makhluk ada batasnya. Ada batasannya. Adapun pertolongan Allah SWT tidak ada batasnya. Pertolongan makhluk, bantuan makhluk, mungkin sekarang hari ini dia bisa bantu kita, besok pagi belum tentu bisa bantu kita. Tapi Allah SWT jika membantu hambanya, menolong hambanya, terus menerus pertolongan bantuan dari Allah SWT ini akan ada pada diri hamba tersebut. Kemudian wa nastaghfiruh, Masya Allah, dan kita memohon ampun kepada siapa? Allah SWT. Istighfar. Dan tidak mungkin seorang hamba tidak memohon ampun kepada Rabb-Nya Allah SWT. Maka Nabi SAW, manusia yang maksum, memohon ampun kepada Allah SWT dan bertobat kepada Allah SWT dalam sehari berapa? Nah, tidak kurang dari 100. Bagaimana hadis yang antum ketahui, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, hadis yang sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam beristighfar tidak kurang dari 100 dan memohon ampun kepada Allah SWT, bertobat. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, selanjutnya Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala juga mengatakan dalam muqaddimah tersebut, wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa natubu ilaih. Dan kita bertaubat kepada Allah SWT. Bertobat kepada Allah SWT. Taubat, dan memang ini adalah sesuatu yang harus ada pada diri setiap mukmin. Taubat kepada Allah SWT. Kita bertobat kepada Allah SWT. Sehingga dua lafaz ini, nastaghfiruhu wa natubu ilaih, ini dua lafaz yang tidak bisa terpisahkan. Karena memiliki keterkaitan yang erat antara nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Pada nastaghfiruhu kita memohon ampun. Kita memohon ampun dari apa? Ai maghfiratul dzunub, mohon ampun dari dosa-dosa kita. Dan maghfirah dzunub dan mohon ampun maksudnya apa? Satrud dzanbi wa tajawuz anhu. Kita memohon kepada Allah SWT agar ditutupi dosa kesalahan kita. Di dunia, terlebih lagi ditutupi nanti di akhirat. Dan dimaafkan apa yang telah kita lakukan berupa maksiat dan kesalahan tersebut. Kemudian wa natubu ilaih, yaitu fatubah. Maksudnya apa? Taubat kepada Allah SWT. Dan taubat antum ketahui sendiri makna dari at-taubat. Apa itu taubat? Nah, arruju ila Allah azza wa jalla min ma'siyatihi ila ta'ati. Kembali kepada Allah azza wa jalla dari sebelumnya bermaksiat menuju apa? Taat kepada Allah azza wa jalla. Dari sebelumnya maksiat kemudian kembali kepada Allah azza wa jalla menuju ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Ini makna dari at-taubah. Nah, dan perlu diketahui juga teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, taubat ini ada dua, disebutkan oleh para ulama. Nah, istilah taubat ini ada dua makna dari istilah tersebut. Yaitu yang pertama taubah mutlaqah, taubat secara umum mutlak. Dan yang kedua adalah taubah muqayyadah, taubat yang muqayyad. Apa itu muqayyad? Yang terikat. Apa itu? Muqayyad dan mutlaqah. Taubat mutlaqah disebutkan oleh para ulama, allati yusaful insanu biha bi annahu minat tawwabin. Taubat mutlaqah secara mutlak adalah di mana orang yang bertaubat tersebut disifatkan dengan sifat tawwabin. Orang-orang yang bertaubat. Orang yang memohon ampun kepada Allah SWT ini disifatkan dengan sifat orang yang bertaubat. Fayatauba min jami'id dzunub, yaitu maksudnya taubat mutlaqah adalah taubat dari segala macam dosa. Baik yang besar maupun yang kecil. Menunjukkan apa? Taubat mutlaqah ini sifatnya umum. Dari segala macam dosa kita memang harus bertaubat. Kita harus bertaubat. Sehingga taubat mutlaqah lebih umum daripada muqayyadah. Sehingga taubat mutlaqah ini kita butuhkan atau tidak? Sangat dibutuhkan. Dan setiap kita wajib bertaubat. Wajib bertaubat. Baik itu mutlaqah maupun yang muqayyadah.
Adapun muqayyadah, taubat muqayyadah, taubat yang terikat, yang atau sifatnya khusus, yakni at-taubah min dzanbin muayyan. Taubat dari dosa tertentu. Taubat dari dosa tertentu. Misalnya, kita pernah melakukan dosa tertentu. Maka, kemudian kita bertaubat kepada Allah SWT dari dosa ini, maka ini namanya taubat muqayyadah. Taubat muqayyadah. Adapun taubat dari seluruh dosa, namanya apa? Taubat mutlaqah. Taubat mutlaqah. Jelas ini? Dua model taubat ini sahih. Kemudian ketika beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan wa natubu ilaih. Kita bertaubat kepada Allah SWT. Karena memang kepada Allah SWT lah tempat kita bertaubat. Hanya kepada Allah SWT tempat kita bertaubat. Baik. Kemudian beliau rahimahullah taala mengatakan wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita memohon apa? Kita memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla min syururi anfusina, dari keburukan diri kita. Jadi kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla dari keburukan diri kita. Nah, jika kita perhatikan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, jiwa kita ini kecondongannya adalah kepada apa? Kepada hal yang maksiat. Jiwa manusia. Innan nafsa la'ammaratun. Sungguhnya manusia tersebut apa? La'ammaratun, jiwanya itu apa? Terus memerintahkan untuk perkara-perkara yang buruk, terus mengajak kepada perkara-perkara yang buruk. Oleh karenanya kita sering mendengar istilah dalam bahasa Indonesia kita apa? Hawa nafsu. Diistilahkan nafsu. Kenapa disebut nafsu di situ? Nafsu. Kenapa di situ? Innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Karena kecondongan diri kita ini adalah suka pada hal yang maksiat. Manusia condong dia, senang dia. Coba sekarang, ketika ada dua pilihan, satu pengajian dan satu konser di tempat yang sama, hanya dibatasi oleh tembok saja, kira-kira yang akan lebih penuh mana? Lebih penuh konser. Apalagi yang nyanyi itu penyanyi favorit kita. Nah, misalnya serentak waktunya sama. Ini pengajian, sebelahnya pengajian, sebelahnya konser. Kira-kira yang lebih penuh mana? Tempat konser. Kenapa? Karena memang condongan kita. Maka dinamakan dengan nafsu. Nah, inna nafsa la'ammaratun bis-su'. Kemudian di sini saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam muqaddimahnya menyebutkan wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita meminta perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah SWT dari apa? Keburukan-keburukan diri kita. Keburukan-keburukan diri kita. Dan beliau menyebutkan makna dari syurur nafs. Syurur nafs, keburukan-keburukan diri ini berputar dalam dua hal. Nah, maksudnya apa? Sumber atau perkara-perkara yang dimana sumbernya ini berputar dalam dua hal yang perkara-perkara ini akan menjerumuskan kita dalam hal-hal maksiat. Sumbernya ada dua hal. Yang pertama kata para ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, iz'aj ila maksiyah. Apa kita ini? Iz'aj ila maksiyah. Condong kepada maksiat kita. Condong kepada maksiat. Ternyata condong kepada maksiat inilah merupakan tumurah. Yadur. Nah, keburukan-keburukan itu berputar di dalam, yang pertama adalah condong kepada maksiat. Orang senang ke tempat-tempat maksiat, kenapa? Karena hatinya condong ke sana. Gelisah kalau, bahkan ada orang yang gelisah kalau nggak maksiat hari itu. Ada orang gelisah kadang kalau nggak maksiat hari itu. Bahkan ketika waktu subuh saja sudah disiapkan, oh nanti malam saya melakukan ini nanti. Maksiat ini yang saya belum lakukan. Waliyahzubillah. Nah, kemudian yang kedua,
Nah, sumber di mana seseorang biasanya terjerumus dalam maksiat dan yang mempengaruhinya dalam maksiat tersebut adalah tasbit an ta'at. Tasbit an ta'ah, yaitu tasbit an ta'atillah. Yakni tasbit tercegah dari melakukan perbuatan ketaatan. Berarti apa? Tatkala kita diberikan oleh Allah SWT taufik untuk mampu melakukan ketaatan kepada Allah SWT, maka ini merupakan nikmat yang besar dari Allah SWT. Nikmat yang besar dari Allah SWT. Karena ada sebagian orang dia terhalang untuk melakukan perbuatan baik, jemaah. Terhalang, mau berbuat baik saja terhalang dia. Tidak mampu berbuat baik. Dan kita alhamdulillah dimudahkan oleh Allah SWT melakukan perbuatan baik tersebut, di antaranya nuntut ilmu sekarang. Ada orang-orang seperti tadi. Dia tercegah dari perbuatan baik. Dia tercegah dari taat kepada Allah SWT. Baik yang mencegahnya adalah faktor teman atau lingkungan. Ini besar pengaruhnya, teman dan lingkungan ini, teman-teman. Kemudian apa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, min syururi anfusina. Dari kejelekan atau keburukan-keburukan diri kita. Dari keburukan-keburukan diri kita. Nah, dan juga wa min sayyiati a'malina, dan keburukan-keburukan amal perbuatan kita. Dari keburukan-keburukan apa? Perbuatan kita, apa yang kita lakukan. Ya, ini kita memohon perlindungan kepada Allah SWT dari keburukan apa yang kita lakukan. Nah, sehingga tatkala kita memohon kepada Allah SWT, wa min sayyiati a'malina, dan Allah SWT ijabah permohonan kita, permintaan kita, maka Allah SWT akan apa? Arahkan kita ke hal-hal yang apa? Yang positif, ke perkara-perkara yang akan mendatangkan nilai positif di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil." Allah mudahkan kita. Allah mudahkan kita dalam hal apa? Perkara-perkara yang baik, bisa melakukannya, bisa berbuat. Maka ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita butuh berlindung kepada Allah SWT dari keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, agar Allah SWT terus mengarahkan diri kita ini ke hal-hal yang positif, bukan ke perkara-perkara yang buruk. Kemudian man yahdihillah fala mudhillalah. Sudah ini dibaca Pak Guru tadi? Wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepadanya, fala mudhillalah, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Allahu Akbar. Dan barang siapa yang Allah Azza wa Jalla sesatkan, maka tidak ada satupun yang dapat memberikannya hidayah. Insyaallah. Ini patut kita syukuri, teman-teman. Kita berada, bisa mengenal sunnah, berada di atas sunnah, dan berusaha untuk terus mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, tidak lepas dari hidayah Allah SWT. Tidak lepas dari hidayah Allah SWT. Bukan karena kecerdasan kita, bukan karena teman kita, bukan karena ini, karena itu. Tidak. Akan tetapi itu semua apa? Hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan pernah beranggapan setiap orang yang cerdas, orang yang paham agama, otomatis dia pasti akan menjadi orang yang mendapatkan hidayah atau orang yang berada di atas jalannya hak. Tidak. Contohnya mana? Untuk pernah dengar kisahnya Wasil bin Atha. Siapa dia Wasil bin Atha? Antum pernah dengar kelompok Mu'tazilah? Pernah? Mu'tazilah. Siapa di antara tokoh besarnya bahkan pencetus Wasil bin Atha? Siapa Wasil bin Atha ini? Muridnya siapa? Hasan al-Basri. Hasan al-Basri. Cerdas atau tidak? Cerdasnya luar biasa manusia. Cerdasnya luar biasa.
Namun apakah kecerdasannya yang muridnya langsung dari seorang tabi'in terkemuka, terpandang Hasan al-Basri, menjadikan Wasil bin Atha ini berada di atas jalan yang hak? Tidak. Maka kembali kepada man yahdihillah fala mudilla lah. Buktinya dia sebagai apa? Tokoh Mu'tazilah. Nawat. Bahasa apa kan? Nawat. Asli. Tidak bergeming sama sekali. Wasil bin Atha. Padahal cerdasnya luar biasa. Berarti apa? Kecerdasan kita tidak akan ada faedahnya tatkala Allah SWT ingin sesatkan kita manusia. Anda pernah dengar salah satu yang dahulunya ulama yang dipuji-puji oleh ulama-ulama Saudi yang kemudian menjadi ateis? Pernah dengar namanya Abdullah Al-Qasimi? Orang ateis di abad kita sekarang ini. Di abad kita sekarang ini orang ini hidup. Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi ini orang ateis yang awalnya sebelum dia pindah keluar dari Islam, pindah agama atau keluar dari Islam, dia menjadi ulama yang dipuji-puji oleh ulama-ulama Saudi. Bagus. Tulisan kitabnya apa aja? Tulisan kitab. Cerdasnya luar biasa teman. Namun akhirnya apa? Keluar dari Islam, menjadi orang yang ateis. Parah ini. Kalau sudah ateis itu tidak percaya sama Allah, tidak ada Tuhan kalau ateis itu. Tidak ada Tuhan. Padahal dipuji-puji oleh para ulama di zamannya, ulama Saudi dipuji dia. Oleh karenanya kita, Masya Allah, kita kembali kepada apa yang dijadikan muqaddimah oleh muallif, fala mudil lala. Man yahdihillahu fala mudil lala. Barang siapa yang Allah SWT inginkan ia mendapatkan hidayah, maka tidak ada satu pun yang dapat menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah Azza wa Jalla inginkan ia sesat, maka tidak ada satu pun yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Contoh siapa? Allah inginkan hidayah, tapi Allah inginkan hidayah kepadanya. Nah, salah satunya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dari negeri Persia. Salman Al-Farisi dari negeri Persia. Dibandingkan dengan siapa? Secara nasab, secara kekeluargaan, dibandingkan dengan pamannya Rasulullah SAW, yaitu siapa? Abu Talib. Lebih baik kemana? Dari segi nasab. Kita tidak berbicara dari segi dia sahabat ya. Dari segi nasab, lebih baik mana? Lebih baik Abu Talib. Abu Talib pemimpin kaumnya. Salman Al-Farisi. Tapi Allah SWT inginkan hidayah kepada Salman Al-Farisi yang mendapatkan hidayah walaupun dia dari negeri Persia yang begitu jauh dari Makkah. Paman Rasulullah SAW yang begitu dekat dengan beliau. Bahkan tidak jarang pamannya ini membantu dakwahnya Nabi SAW. Membantu, membacking sebagai backupnya Nabi SAW. Kalau Nabi SAW dan kaum muslimin diganggu, tidak tanggung-tanggung dia, pasang badan. Siapa? Abu Talib. Tapi Allah saja tidak kehendaki yang mendapatkan hidayah. Tapi Allah kehendaki siapa? Salman Al-Farisi dari negeri Persia sana jauhnya dapat hidayah. Sehingga firman Allah SWT ini, "Waman yudlil fala hadiyalah." Afwan, bukan firman ya. Muqaddimah ini apa? "Waman yudlil fala hadiyalah." Barang siapa yang Allah SWT ingin kehendaki ia sesat, maka tidak ada satupun yang dapat memberikannya hidayah. Nah, kita lanjut Pak Guru. Nah, nah, wasallama, nah, taslim. Baik. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam muqaddimahnya ini mengatakan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ini kalimat tauhid, sahih. Kalimat tauhid wa asyhadu an la ilaha illallah. Dan aku bersaksi
Apa artinya? Bahwa tidak ada ilah yang berhak lagi pantas diibadahi dengan benar kecuali siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ay la ma'budu bihaqqin illallah. Ini makna la ilaha illallah, ila ma'budu bihaqqin illallah. Kita fokus pada makna wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Nah, dalam mukadimah tersebut. Di sini ada lafaz asyhadu. Apa makna asyhadu? Sebutkan oleh para ulama, asyhadu maknanya adalah uqirru wa uqilu bihadha syai' yaqanan ka'anni usyahid. Nah, uqirru. Saya menetapkan dan meyakini hal tersebut iqanan, benar-benar yakin ka'anni usyahiduhu. Seakan-akan aku melihatnya. Ini makna asyhadu. Aku menetapkan, meyakini, benar-benar meyakini hal tersebut seakan-akan saya melihatnya. Masya Allah. Misal ketika antum melihat, mohon maaf, air ini apa yang antum lihat? Satu pegang ini apa? Air gelasan. Mereknya ada, air gelasan. Nah, ketika saya katakan ini bukan air gelasan, kira-kira antum mau nggak bersaksi ini bukan air gelasan? Tidak mungkin antum mau menyatakan, oh ya benar itu bukan air gelasan, sementara antum tahu ini air gelasan. Tidak mungkin antum akan mengatakan, oh ya benar saya bersaksi ini bukan air gelasan, sementara ini air gelasan. Karena realnya kita lihat ini air gelasan. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, apa maknanya? Uqirru wa uqinu bihadha syai' iqanan apa? Ka'anni usyahid. Saya meyakini hal tersebut, benar-benar yakin dan mengimani, menetapkan, meyakini, mengimani hal tersebut seakan saya melihatnya. Masya Allah. Seakan saya melihatnya. Maka ketika saya melihat ini real, saya melihatnya. Kalau saya disuruh, antum berani tidak bersaksi ini air minum? Air gelas? Antum berani jadi saksi ini air gelas? Iya berani. Kenapa? Karena antum lihat. Karena antum lihat kan? Maka makna asyhadu uqirru wa uqir. Aku menetapkan dan meyakini seakan saya melihatnya. Siapa? Seakan saya melihat. Bagaimana kita ketahui ihsan itu apa ihsan? Dalam hadis? Dalam hadis Umar ka'annaka anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Nah, perhatikan. Ka'annaka tarahu. Seakan engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ihsan. Ketika kita ibadah akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ihsan. Itu ihsan. Dan mungkin tidak kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Enggak mungkin kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Enggak mungkin. Jelas? Tapi kenapa Nabi SAW sebutkan dalam hadis qudsi, dalam hadis Jibril tersebut, nah, anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau boleh beribadah kepada Allah SWT, seakan kau melihat Allah SWT. Maka memiliki kandungan makna yang selaras dengan makna dari syahadat tadi. Kita meyakini, menetapkan, seakan kita melihatnya. Berarti apa? Benar-benar yakin, 100% yakin kita. Atau bahkan kalau ada jutaan persen yakin. Itu makna dari asyhadu an la ilaha illallah. Jutaan persen yakin. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebagaimana antum yakin yang saya pegang ini adalah air gelasan. Nah, jelas? Wahdahu la syarikalah. Ini kalimatnya luar biasa. Wahdahu la syarikalah. Semata. Ya Allah. Ini tauhid. Karena memang di dalam kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla itu harus apa? Terpenuhi beberapa hal. Yang pertama adalah apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian menjauhkan diri dari segala macam peribadatan selain Allah Azza wa Jalla. Sehingga ada lafaz wahdahu la syarikalah. Hanya Allah Azza wa Jalla semata. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah SWT. Tidak ada sekutu bagi Allah SWT. Kalau masih meyakini bagi Allah itu sekutu, Allah memiliki sekutu, apakah kita muwahhid? Tidak. Maka namanya apa? Musyrik. Nah, sebagaimana orang-orang musyrikin Quraisy dahulu. Mereka yakin enggak? Mereka tahu enggak yang menciptakan, yang mengatur Allah SWT? Tahu. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah.
Tapi apakah mereka dikatakan mukmin? Tidak. Mereka musyrik. Mereka musyrik. Kenapa? Syarikat. Karena mereka menjadikan sekutu bagi Allah SWT. Bahkan talbiyah mereka, apa talbiyahnya orang musyrikin dahulu? Labbaik Allahumma illa labbaik la syarika illa syarikan huwa lak. Ini talbiyah orang musyrikin dahulu. Illa syarikan, kecuali sekutu yang engkau miliki, yang pantas bagimu. Ini apa? Talbiyahnya orang musyrikin Quraisy. Adapun kita orang mukmin, la syarika, tidak ada lagi sekutu bagi Allah SWT. Karena tidak ada yang pantas bagi Allah SWT sebagai sekutu, tidak ada. Ada enggak yang pantas bagi Allah SWT sebagai sekutu? Tidak ada. Nah, semua selain Allah SWT adalah makhluk alam. Dan alam makhluk dengan Khalik tidak akan pernah pantas menjadi sekutu makhluk ini bagi sang Khalik. Tidak akan pernah pantas. Nah, sebagaimana misalnya kita menggandengkan antara tongkat dengan pedang. Apakah pantas kita bandingkan tongkat dengan pedang, kita sejajarkan tongkat dengan pedang? Tidak pantas kita katakan, oh ini sama ini, tongkat itu pedang, pedang itu tongkat, sama? Tidak. Sehingga para ulama mengatakan apa? Ala tara anna sayfa yanqusu qadrah idza qila anna sayfa amdha min al-'asa. Bukankah engkau melihat bahwasannya pedang itu akan jatuh harganya tatkala engkau mengatakan bahwasannya pedang lebih tajam daripada tongkat? Ya jatuhlah. Perbandingannya tidak sama. Lantas bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kemudian kita katakan Allah punya sekutu dari makhluk ini? Jatuh enggak? Harkatnya Allah Azza wa Jalla. Jatuh. Sehingga lafaz yang mengatakan la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla, ini merupakan tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah Azza wa Jalla dan rasul. Kita perhatikan ada lafaz abduhu wa rasuluh. Hamba Allah dan rasul. Masya Allah. Apa makna abdun? Sebutkanlah para ulama, abdun di sini bi'tibari ta'alluqi bihaqqillah. Maka ketika kita menyebutkan abdun, nah, untuk apa? Untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mengatakan abduhu, beliau adalah hamba Allah SWT. Maka maksudnya dari segi apa? Ta'alluqu bihaqqillah. Tatkala hal ini berkaitan dengan hak Allah SWT. Ketika berkaitan dengan hak Allah SWT, Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah SWT atau tidak? Hamba Allah ketika berkaitan dengan hak Allah. Sahih? Kita juga hamba Allah SWT. Beliau juga Sallallahu Alaihi Wasallam hamba Allah SWT. Karena ini ketika berkaitan dengan hak Allah. Karena haknya Allah apa? An ta'buduh wa la tusyriku bihi syai'an. Bagaimana dalam hadis Muslim? Engkau beribadah kepada Allah saja dan engkau tidak mempersekutukan Allah saja. Ini haknya Allah saja. Maka tatkala kita mengatakan Muhammad dan abduhu wa rasuluh, syahadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Muhammad adalah siapa? Hamba Allah saja dan rasulnya. Hamba Allah yaitu tatkala kita tinjau dari segi apa? Hak Allah Azza wa Jalla, bahwasannya beliau Nabi kita Muhammad SAW adalah sebagai seorang hamba. Nah, Rasulun, nah ini ketika ditinjau dari segi apa? Hak manusia. Maksudnya apa? Haknya manusia. Antara kita memiliki hak atau tidak? Memiliki hak. Maka haknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi manusia yang lainnya adalah apa? Kita mengimani beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul. Mengimani beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul. Ini haknya manusia. Haknya kita. Haknya kita mengimani Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Nabi dan Rasul. Ini haknya. Dan haknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kita. Dan harus kita tunaikan hak tersebut, yaitu apa? Mengimani beliau sebagai Nabi dan Rasul. Baik. Kemudian Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini doa. Semoga Allah SWT bersalawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa? Para sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan juga bersalawat kepada keluarga serta orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsanin ila yaumiddin sampai hari kiamat. Nah, di sini ada lafaz sallallahu, bersalawat kepada Nabi, bersalawat kepada
bersalawat kepada Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun yang dimaksudkan dengan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para ulama yaitu al-mu'minu min qarabatihi. Orang mukmin dari kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang memiliki apa? Keterkaitan nasab dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini makna dari Ahlul Baitihi sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Yang mukmin. Adapun misalnya dia kafir dan walaupun memiliki keterkaitan nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam tidak masuk. Masuk dalam alu di sini dalam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa ala alihi, masuk di situ alihi tidak masuk. Karena yang dimaksudkan dengan alihi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-mu'minun min qarabatihi. Orang mukmin dari kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna kerabat, Pak Guru? Famili. Orang yang masih memiliki keterkaitan keluarga senasab dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa man tabi'ahum bi ihsanin, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dalam hal apa? Ihsan, yaitu kebaikan. Dan ini doa. Kemudian wasallama tasliman. Baik. Ini muqaddimah kita. Dan adapun terkait dengan usul min ilmil usul, yakni pembahasan yang pertama nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Karena sebelum kita membahas masuk dalam materi, kita butuh terlebih dahulu muqaddimah agar lebih memantapkan istiqamah kita dalam mempelajari ilmu al-usul min ilmil usul atau usul fikih. Baik. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita cukupkan. Baik. Tidak ada pertanyaan? Pak Guru, cukup? Baik. Khalas? Baik, barakallahu fikum jami'an. Fatuhallahu alaikum. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita akhiri pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menatapkan hati kita istiqamah dalam menuntut ilmu, istiqamah di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.